Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita akan silaturahmi ke Bang Nano ya, alumni Tebu Ireng ya. Ini dari Tangerang kita ke arah Serang guys ya. Arah Serang ya. Jalannya ini ya, ini kantor Desa Cikupa guys ya. Kantor Desa Cikupa. Nah, beliau informasinya kepala Desa Cikupa ya. Allah. Ini dia, kita putar balik ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Kamu tak cupet loh ya. Adek masih kecil. Nah, ini dia, kita belok ke kiri guys ya. Ini dia guys ya. Telinganya sakit, jangan gitu, udah kamu duduk situ. Ini Cikupa. Cikupa ini. Cikupa. Sausnya kecapnya enak. Mantap wis. Tuh. Sakit. Enggak ya. Nah, ini kita belok lagi ke kanan guys. Dia masuk ke gang. Kan begini tuh begini. Belok lagi ke arah. Belok lagi. Oh, alhamdulillah ini. Ini kayaknya bibit ikan ya. Ya Allah. Bibit ikan. Kita berada di kediamannya Bang Nano nih. Insyaallah. Hah? Apaan? Mana? Oh ini. Oh. Oh. Ini bibitnya nih. Lele bang. Oh lele. Banyak banget ya. Insyaallah. Bagusan Aleta. Asosiasi Lele tak. Wah mantap ya. Lele ya bang ya. Iya, lele. Anu sendiri nih bang. Iya. Oh.
Masya Allah. Ini potensi nih. Kita ke kiri itu kantor desanya. Iya. Jadi kita ke kanan sini. Masya Allah. Ini lele juga nih. Ini apa ini bang? Ini apa ini bang? Kanila. Nila ya? Awas dulu. Ini yang masih kecil ini kan. Iya, masih kecil. Hmm. Hmm. Oh, mantap ya. Ini punya desa atau punya? Punya Pak Lurah sih, pribadi Pak Lurah. Oh, boleh nih. Dia sebelum jadi lurah juga emang ini. Oh, udah ini. Ah, Oh. yang ditugasinnya itu saya yang ngurusin di sini. Oh, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahmi ke Cikupa ya Bang ya? Iya, Talaga Desanya Sari. apa namanya Bang? Talaga Sari. Desa Talaga Sari ya? Sari. Kecamatan Cikupa ya? Kecamatan Cikupa. Kabupaten ikut Kabupaten Tangerang ini ya? Tangerang ya? Alhamdulillah. Aduh, tadi saya sekilas melihat memang kayaknya Abang sudah sangat senang ya untuk melihara ikan ya Bang ya? Alhamdulillah. Oh, dari sudah lama ya Bang izin Bang? 2009. 2009. 2009. Masya Allah. Hmm. Oh, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Awalnya seperti apa Bang izin Bang? Kok senang dengan ikan gini Bang? Ya, awal pasti seneng lah. Senang ya? Terus, Hobi dulu ya. Hobi? iya, pastinya terus dijadiin profesi pastinya gitu. Hmm, Karena potensi aja. hmm. Potensinya memang kalau patin sama lele kan lumayan kalau di Tangerang. Kalau kita hitung gerai aja gerai, Siap. 2013 kita teman-teman di perikanan punya data 5.360 gerai kabupaten kota. Kalau rata-rata 3 kilo aja kan udah 15 ton. Hmm. Hari. Iya, kalau 15 ton itu berarti kalau satu hari butuh 15 ton, kalau dikonversi ke bibit Iya. ya 150.000 ekor sehari. Iya kan susah juga. Iya, Iya kan? betul juga. Banyakin ikan 150.000 sehari gitu. Suplainya ya. Iya, karena kita lihat potensi. Itu kalau aja. bibit sendiri atau gimana? Bibit sendiri. Bang? Bibit sendiri Bibit ya? sendiri. Oh. Bibit sendiri. Masya Allah. Ini kan baru bibit-bibit Bang. Kalau yang sudah kan ke pasar kan sudah besar-besar. Enggak, kita di konsen di bibit aja, jadi plasma. Plasma. Berarti Abang jual bibitnya ya? Iya, jual bibitnya. Jadi nggak pembesaran. Bukan Iya, pembesaran ya? Pembesaran. Bibit aja sudah banyak yang nyari ya Bang ya? Ya. Jadi beda sama awal. Kalau awal tuh bingung ngejualnya, Iya. kalau udah jalan tuh bingung ngebanyakinnya. Gitu. Iya. Oh, udah ketemu semuanya. Mohon izin Bang, tak kenal maka tak sayang. Saya membuat konten ini semata-mata untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh alumni Tebireng. Ya. Mohon izin mungkin bisa disampaikan memperkenalkan diri biar nanti mungkin banyak alumni yang mengenal Ya, saya Abang ini Bang izin Bang. kalau nama lengkapnya Subarno S. Wijaya kalau di Dia panggilnya Bang Nano ya. Iya, nano-nano aja. Saya tinggal di komplek O8. Oh 8 ya. Izin waktu itu masuk Tebireng tahun 90 ya, 90. Sanawiyah apa SMP? SMP saya. Oh, berarti pas di atas saya pas ya Bang ya? Iya. Kalau di Berarti Abang seangkatan sama Bang Dwi. Cak Dwi Daud, yang kemarin. Daud. Dwi yang batu. Iya. Ya, seangkatan kan? Iya. Sama iya. Komplek P. Didi komplek- Pasuruan. Kalau komplek P itu Daud tuh. Oh. Daud tuh, Bekasi kan dia. Iya. Sansuri. Oh. Pansuri Sirhan Lubis. Iya. Oh, siap. Kurtubi lah. Oh, Kalau iya, yang Kurtubi. Kolotang. Iya, itu betul, saya sekelas betul. sama dia. Kurtubi ya. Iya, sama Kurtubi. Berarti SMP 90-93? Iya. Oh, Masya Allah. Bu Jaro pasti kenal ya? Iya. Bu Lili saya. Oh, boleh nih. Cuma saya makannya di Bu Lili. Pak Andam. Iya. Pak Andam. Iya. Orang tua meninggal 92. Iya, Mestinya saya masih di Tebireng. Iya. Cuma karena meninggal, iya. jauhan saya pindah ke Tasik. SMA-nya. Iya. Lama mah di pesantren juga nggak bisa ngaji ini. Nggak apa-apa. Lama di pesantren ini. Kan kalau Tebireng kan terkenal dengan multi talenta ya kan. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tapi sampai selesai ya 93 sampai ya selesai. SMP ya. Sampai selesai. Setelah itu SMA-nya atau apa ya Tasik? Di SMA. SMA, pondok SMA. juga. Iya, pondok juga. Di mana izin? Cipasung. Oh, Cipasung. Di sana tuh juga ada alumni Tebireng, angkatannya Bang Aat ya. Ajengan
Yusuf itu, Iya. yang punya pondok juga. Bang Aat. Bang Aat ini mau. Oh mau, iya. Iya, Bang mau. Aat. Ini Tegal Kunir. Betul, kan Tegal seangkatannya Kunir, ada itu. Iya, Kang Muiz. Heeh. Kang Kamar ya Muiz. dulu, sekamar. Iya. Kamar. Oh, kan oh ya. Iya. Berarti kenal sama ini, sama ajengan Yusuf kenal. Yusuf enggak saya Tasik, kalau- Tasik. enggak. Nggak kenal ya, nggak kenal ya. Jadi Aat, Mm-mm. Kang Muiz itu satu Kamar. kamar. Sekamar. Satu kamar. Sekamar. Satu kamar saya. Sekamar. Iya. Tapi Bang Aat Dia dia satu keluar. Dia mah Kelas 3 SMA. iya SMA. sama Muiz. Oh 91. Cuma saya Ngerasain, iya. ngerasain. Oh, iya, 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 setahun iya. saya. Cuma Iya, dia mah berarti saya sama dia. 8891 ya? Ya. Oh, Dia. sempat Iya, sempat ketemu SMA. Bang. Ketemu Bang Aat sama sempat ketemu. Iya, sama Muiz. Oh. Muiz saya ingat aja kan dia dapat beasiswa ke mana? Yang BPPT itu Pak Habibie tuh, ingat aja saya. Oh. Lagi dia menteri apa tuh? Iya, Menteri Iya. Menristek. Menristek itu. Oh, siap. Waktu itu berarti kamar Oh, delapan di 8 atas. ya? Pojok. Pojok ya? Pojok atas. M1 Iya. depannya. Saya Siap. sekolah SMP kan masih numpang ke Sanawiyah. Iya. Iya. Betul. Oh, Dekat masih Jabo. ya? Iya, Dekat Jabo ya? iya. Tapi setelah itu kan pas Pindah. 91 kan Kelas pindah, duanya iya. pindah. Heeh, dekat Jabo, Samping iya. SMA. Terus Iya. pindah ke yang Mm-mm. sekarang jadi Sanawiyah itu. Ya. Makanya pertama masuk itu, oh, so betah kan tadinya ya. Pas yang lain sekolah nangis aja. Aduh, udah kirim surat, tapi sampai betah-betah juga. Sampai betah-betah juga. 3 tahun. Ya. Iya. Sampai juga 3 tahun. Aduh, Ya so- tinggal di apa ya? Tinggal di daerah orang ya. Iya, iya, iya. Tapi banyak hikmah lah pastinya. Betul. Jadi, Betul. Setidaknya, apalagi saya sekarang di desa, setidaknya kita Tahu. ya bisa ngehargain, Karakter. ya ngehargain. Setidaknya ada hikmah ngehargain orang teman-teman saudara-saudara yang memang dari luar Tangerang kan. Betul. Kita pernah tinggal di luar. Betul. Apalagi Talaga Sari kan. Betul. Heterogen lah ya. Iya, nyampur semua. heterogen di sini Iya, ya, Bang ya? nyampur 50% Heeh. warga yang lahir di sini, Asli 50% tuh deh. yang Oh. Pendatang lah ya. datang. Kalau sini ikutnya kabupaten ya, Bang ya? Kabupaten. Kabupaten ya? Dari sini ke Puspem Pemda. ya. Oh, Pemda ya. Mm-mm. Oh. Pemda. Malah tetanggaan Pemda ini. Siap. Mm-mm. Mohon izin Bang Nano, setelah SMA kuliah, izin? Kuliah 3 bulan. Oh gitu. terus Saya lanjut. pengen banget itu sebenarnya Mak. Saya lagi seneng-senengnya komputer, Pak. Kalau mohon izin, kalau ini desa atau Enggak. kelurahan? Oh, desa. 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 Oh berarti pilihan ya? Pemilihan kemarin saya 2019. Oh iya iya. Ya, nggak sengaja jadi kepala desa juga. Ini Nggak ada dia. lawan ya? Bukan nggak ada lawan. Jadi memang pernah gabung juga di Ini Karangga. 2 periode izin. Baru. Oh, baru. 2019. Baru 2019 ya. 19 Yang ya. yang seangkatan itu Mm-mm. yang jadi karis itu 2 nih. Yang seangkatan saya, Marwan tuh. Cibinong. Hmm. Marwan. Mhm. Pas Cibinong keluar tol Cibinong tuh. Iya, rumahnya tol langsung. Cibinong. Nah, Itu dia seangkatan. seangkatan. Wah, bisa. Sekarang dong. Saya datangin lah silaturahmi Iya. nanti. Heeh. sekarang sama 2019. Barengan. 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 Nanti ada nomor telepon. Iya, iya, ada ya. Ada. Barengan ini sekarang jadi Barengan. kepala desa juga ini. Barengan. Kabupaten Bogor berarti ya, Kabupaten Bogor. Ya, maksudnya kabupaten ya? Iya, Bingung Iya. ya? Mm-mm. Oh, seangkatan sama Bang Seangkatan, Nano ya? sekelas. Jadi Oh ya, gitu. sekelas. Jadi kepala desa juga? Iya. Siap. Tapi saya sempat nih cerita di sini pas lagi rame-rame Jakarta kan. Iya. Waduh, saya tuh disebut orang yang nggak tahlil nih. Oh iya. Kata saya ini pilkades rasa pilpres nih katanya. Dia Iya. nggak tahu ya. Iya. Jadi bingung, konsolek. Bikin tadi itu, Sep. Jadi kalau di desa, Sep, kan gitu, Sep. Di desa tuh kita mau tahlil, dikiranya mau nyalon, nggak tahlil, dikiranya apa kan gitu ya, serba salah memang. Pentingan ya. Iya. Jadi memang gua lumayan tuh isu kata jaga. Dibusin kayak Iya, gitu. banyak nanya, semua nanya ke saya kan, ke kader nanya. Nama saya kan Subarno Singawijaya. S-nya itu selalu saya singkat dari kecil, gitu. Jadi sejarah dikasih nama Singa itu orang tua lah tahu. Ya. Kalau saya yang cerita Berarti kan percaya. Singawijayanya disingkat. Disingkat aja S aja saya mah dari kecil. Subarno S. Nama Subarno Singawijaya S Wijaya aja kan gitu. Ternyata keluar kan namanya itu lengkap ya. Nama lengkapnya. Namanya pilkades itu kan biasa ya. Iya. Orang tuh dikiranya ditambahin, dihitung Iya, dan sebagainya. Iya. Muncul lagi calon lain, ada macannya segala ada.
Terus kadar nanya kan, kadar nanya bener enggak gitu. Aslinya enggak Saya tuh nyampein cuma, jadi kita tuh nggak boleh tuh orang-orang yang misalkan disebut Muhammadiyah. Kata saya kan, saya tanya Muhammad, ada apa dengan Muhammadiyah? Iya. Sedangkan kiai saya punya kedekatan baik dengan Iya. dirinya kan gitu ya. Betul. Gitu. Betul. Masa hari ini kita masih ngebahas tahlil dan kunut? Kata saya kan Betul, gitu, betul, kan gitu. betul. Akhirnya saya undang kan kader, saya Iya. undang. Mau nggak mau kan saya buka. Kalau Iya. memang CV-nya. teman-teman Iya. dianggap Muhammadiyah itu tidak tahlil, kan ini yang keliru. Iya, Kata saya betul. keliru, kata saya. Betul. Nah, kalau memang organisasi itu yang memang tidak tahlil, nah berarti yang tahlil itu mungkin teman-teman disebut ahli sunnah wal jamaah, Betul, NU, kan gitu ya. Betul Bang. Kata Betul. saya, oke lah, nih Betul. tuh. Saya sekolah di Tubuh Ireng. Nggak ada NU nih kalau nggak ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kata saya kan gitu. Betul. Jadi saya nggak usah ceritain banyak lah, kata saya. Iya, betul. Cukup latar belakang pendidikan kan gitu. Masuk ke Tasik, ketua PBNU kan, Iya, Kiai Haji Hasyim iya. Asy'ari. Selesai. Nah, baru ketahuan nih. Orang tua pengen banget dulu sekolah di Tubuh Ireng buat ini nih. Buat ini. Hikmahnya ya. Iya. Nah kali itu. Coba kalau dulu nggak tutup bireng, paling susah juga kamu Iya. meyakinkan ini ya, warga ya. Gitu. Aduh, sama. Gitu. Jadi memang saya senang ke ini Bang Saleh, ke Iya. pemberdayaan. Jadi teman-teman nih kan santri nih. Betul. Santri Oh, di masya mana? Allah. Tuh kobongnya. Gitu. Oh, ada kobong ya, Kang? Iya ada. Jadi saya tuh pengen apa ya? Susah juga nyampeinnya dulu ngobrol sama dia. Dan lama Iya. sama saya nih udah Iya. 8 tahun budidaya. Ya kita namanya pesantren kan nanti juga pasti pulang ke rumah. Betul. Ya. Betul. Cuma kadang kan Betul. menyampaikan ini terhadap kiai juga serba salah. Iya betul. Kiai itu kan bagian dari direktur yang punya karyawan dan karyawannya nggak usah digaji. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Santri mana yang nggak mau disuruh kiainya? Orang Iya. Arab. Iya. Jadi kata saya, Iya, bagus, udah, bagus. kata saya, kamu belajar, ya kan? Ya terserah mau budidaya, mau apa, pemberdayaan lah khususnya. Karena bagaimanapun kamu pasti pulang ke rumah. Betul. Kalau siar makan tetap aja, Betul. tetap kita jalanin kan. Betul. Gitu. Tapi apa yang kita lakukan, kita tidak pernah berharap apa-apa, Betul. ya kan gitu. Kalau Betul. kita teori mah nih, ada dua guru ngaji sama guru matematika, ngajarin anak saya. Nah, guru matematika sebulan kan dapat honor. Iya. Guru Yang ngaji. honor juga sama sebenarnya, ya kan? Guru ngaji. Ya. Cuma kan kalau dihitung kepantasan dan tidaknya, pantas mana dipinta guru ngaji apa guru matematika? Kalau guru matematika, Pak, saya udah sebulan Pak, honornya belum. Oh iya, saya kasih. Guru ngaji, walaupun itu haknya kita kasih kan, tapi hitung pantas tidaknya, itu kan pantasan guru matematika. Walaupun kita kasih juga, Iya. gitu. Jadi udah usah aja, gitu kan. Gitu. Jadi biar Kalian nanti. iya. Iya. Iya, terus ngukur desa, Iya. ya kan? Keberhasilan desa orang lihat, wah jalan bagus, ya kan? Terus nggak ada pengangguran. Betul. Tapi tetap aja, ya parameternya ke situ. Iya. Padahal parameternya kan bukan dilihat dari situ. Mestinya kan dilihat dari jumlah orangnya nih yang dilahirkan sebagai wirausaha. Contoh COVID kemarin, Iya. ya kan? Pabrik Cingluh PHK, nganggur semua. Pusing. Yang pusing siapa? Desa. Desa yang pusing. Iya. Pabrik Cinglu ini banyak yang Iya. PHK ya. Cingluh kan di saya Bang Soleh. Ya, saya alhamdulillah. Tapi tuh sekarang sudah ini ya Bang ya? Sudah produksi lagi ya? udah stabil lagi nih. Gitu. Mudah-mudahan sih nggak bakalan ada pengurangan lagi. Cuma kan sekarang udah ekspansi ke Jawa semua. Brebes, Salatiga, Tegal, Cirebon. Karena UMR-nya Mungkin karena UMR-nya yang tinggi ya. Iya. Mereka kali investasi di sana. Iya. Tapi masih produksi? Masih ya? Naiki Jordan sekarang nih. Ya. Jadi dapat aja sepatu setahun sekali, alhamdulillah lah. Lempar-lempar kesempatan ya. Mohon izin Bang Nano, kalau untuk ikan ini Abang kan tadi penyampainya sudah sejak tahun 2009 ya. Awalnya seperti apa ya Bang ya? Izin Bang ya. Sebenarnya awalnya nih saya nge-haul sebenarnya man ya. Jadi saya habis kuliah. Nih, kuliah
berhenti. Yang 3 bulan tuh ya bang ya? Ya, Siap. terus kata orang tua emang mau berhenti, no berhenti, dikiranya bohong. Ternyata beneran gitu. Ya, tapi saya jujur nih ya, sempat nggak beres juga nih. Pas pulang dari ya apa ya, sempat nggak beres lah, ya kan. Akhirnya wah, marah juga orang tua. Kabur lagi aja nih ke pesantren lagi aja. Nah, cuma Haji Taqiyuddin ini dulunya Dunhas. Iya. Iya. Taqiyuddin, saya udah ke sana. Ki Basri. Ya. Iya, nah karena orang tuanya almarhum Ki Basri punya kedekatan dengan orang tua, nah, berangkatlah saya ke sana. Malam-malam bawa mobil ke temen nih. Kalau ibu nanyain saya di sini, nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang tahu. Ada sebulan baru tuh ke situ. Waduh, hubungan baik lagi. Ya kan? Udah. Saya ngajar komputer apa di sana karena dulu SMP itu kan kita nggak punya pelajaran ekstra. Di Aliyah kan kita dulu. Betul. Saya kan les komputernya tuh di Aliyah di depan lapangan. Oh iya. Aliyah di situ. Iya. Saya kan Bu Aliyah situ. Iya. benar di situ. Nah, terus ngohol nih, pas udah keluar ngohol. Itu ngomongin lele aja tuh di meja, ya kan? Kata saya, tetap amat nih, ya kan? Ngomongin lele aja, ngomongin bang. lele. Terus bang? Katanya, satu induk aja bisa puluhan ribu. Iya. Pulang lah saya. Tarik lah. Pulang. Tahun berapa tuh bang itu bang? 2009 awal. Oh. Ya, saya kan 2009 pertengahan tuh mau ke Oktober saya baru mulai itu. Temen ada kolam nih kayak gini nih, cuma masih kotak dulu, belum ada bulat. Tapi waktu itu belum kepikiran, cuma karena ngomongin itu aja ya. Gitu terus bikin kita di bambu kan bikin. Peluang bisnis lah, Peluang bisnis ya. Lucu aja lah. Iya, Nggak boleh ngelihat buku. Iya bang. Pakai kotoran kerbau katanya kan. Iya. Ngikutin ya. Kerbau baru berak. Udah dikarungin ya dimasukin sama kita. Atau mati semua. Taunya tuh kotoran kerbau yang memang harus difermentasi dulu kan. Mesti. Lemparin aja tuh. Iya. Terus saya ngebenihin. Ada gas doang. Boleh? Iya bang. Ya, inilah suka duka. Siap bang. Terus saya nanya ke temen. Iya. Otodidak ya. Otodidak ya. Bang, ajarin saya ngebenihin. Usah katanya kamu ngedein aja. Wow, panas kan saya mah gitu. Cariin tuh. Gedein aja ya. Ada temen yang sekolah tasik orang Sukabumi. Kamu tau nggak balai perikanan di mana? Salah Bintana, saya berangkat Salah Bintana. Ingat aja saya itu. Iya. Aduh, berangkatnya juga udah kayak di film. Dikasih sarung satu sama ibu saya. Pelatihan saya. Tadi ibu sarung ya bang ya, sarung. Saya baik kopi saya. Belajar saya di situ terus. Ya. Belajar terus. 1 tahun bisa 17 kali saya. Yang bisa itu. Setahun 17 kali ya bang ya? Ke Salah Bintana ya? Iya. Di mana tuh bang? Pas mau naik Salah Bintana aja ada balai perikanan, balai besar punya kementerian. Dulunya bekas Belanda. Di situ udah ikan apa aja. Abang sekali ke sana berapa hari bang? Saya kadang nginep kan 4 hari, 2 hari gitu. Bener-bener cari ilmu ya bang ya? Masya Allah. Terus gabung ke dinas kan. Kita jadi binaan gitu kan. Iya. Ya. Jadi ya karena ngelihat potensi aja gitu. Kalau saya kan sekarang usaha ketahanan pangan lah. Ya, nah inilah yang kadang-kadang ngobrol sama teman-teman tuh mental tuh harus benar-benar beda dengan kita kerja. Cuma memang hasilnya itu memuaskan pada waktu ini mulus. Cuma lagi-lagi ini bernyawa lagi. Betul. Ya kan? Ada pencipta di sini. Iya, betul. Campur tangannya kan gitu. Betul. Gitu. Nah, akhirnya terus jalan kan. Terus masuk dibina lagi kan oleh dinas. Hanya kita tahu tuh Sidoarjo kemana kan. Ada motivasi kan. Motivasi. Terus kita lihat kan potensi peluang pasarnya. Sekarang kita punya HP nih. Makanya saya ke teman-teman tuh gak usah takut kalau usaha pemberdayaan apalagi di ketahanan pangan. Iya. Ya kan? Sekarang HP sama TV aja. Di kita di rumah TV udah berapa tahun nggak diganti? Wah, bisa 5 tahun itu. Ya kan? Iya, betul. Kalau Bang Soleh berangkat ke Haji Taki lewat LG di situ, pabrik LG, itu TV pabriknya gede aja. Iya. Ya kan? Iya. Sedangkan
digantinya orang nggak setahun. Dia setiap tahun. Tapi pabrik LG nambah gede kan? Oh iya iya iya. Ya apalagi barang yang dimakan setiap hari. Iya. Oh, Kan mestinya kita nggak usah logikanya takut. betul, bagus bagus. Analoginya bagus ini. Gitu. Bagus. Konsumsi ya. Istilahnya TV aja. Iya. Apalagi Iya, TV, handphone gitu Heeh. kan, gitu. betul juga ya. Betul juga ya. Ya banyak kan orang. Hmm. Saya ngobrol lagi dengan teman-teman para ustadz. Banyak yang suka kelele ya. Ya banyak Pak. Kan Allah mah adil. Nah kalau lidah dikasih rasa lidah yang sama, atau roti nggak laku Pak, lele semua. Lele semuanya. Iya kan? Iya. Iya. Pasarnya ada sendiri. Iya. Terus Hmm. di lele, di ikan lah khususnya, di ikan. Jujur, akidah itu diajarin di ikan secara tidak langsung. Iya iya. Orang tuh kan kalau bicara ngaji pasti pegang Al-Quran, pegang kitab ya. Iya iya. Padahal ini juga pengajian juga kalau Iya, kita, iya, kalau betul, kita betul. cermati. Sekarang Betul. contoh aja nih Bang Oleh, ini Iya. kan satu bak nih, Iya. ya kan? Iya. Iya. Ini ekosistem. Iya. Nih, kita taruh nih komunitas lele, Iya. ya kan? Nah, standarnya ini Berapa ribu? 500 ekor 500. dalam Iya. satu drum Iya. kita piara. Nah, pengen nambah 1000, Hmm. otomatis ada teknologi, Hmm. ya kan? Tambah lagi 1500, ada teknologi, tapi ada batasan. Hmm. Allah tuh ngasih namanya batasan ekosistem, komunitas dalam satu ekosistem, Iya. ya kan? Gitu disebut carrying capacity itu. Disebut Karena apa? kenapa? Garing Kalau- capacity ya? Iya, kalau Allah mudahin semuanya dalam satu drum bisa dipiara 2 ton, Iya. otomatis nggak ada harganya nih ikan. Oh. Gitu, makanya Oh, iya. tetap akan dikasih tingkat kesulitan dan kemudahan. Oh. Kalau- Penawaran dan permintaan. Wah iya kan, Iya, supply iya, demand kan supply pasti. demand. Iya, kalau di drum kita bisa piara 10 ton, lele nggak ada. Terus mudah tuh nggak ada harganya pasti. Iya, Nggak ada betul. harganya. Harganya. Iya. Keseimbangan balance. Iya, Iya, kan iya, tuan-tuan juga gitu. Betul, Campur betul, tangan betul. Tuan-tuan betul. juga. Menyeimbangkan Bernyawa, nggak bisa disombongin lagi. Betul, betul. Teman-teman tuh kalau lagi punya ikan pasti, woi, pada diem. Betul, betul, betul. Takut ya. Takut karena kalau ngasih makan bercanda, duit. Besoknya pada ngambang. Wah, ada ngambak gitu. Ada ngambak. Ada diam ya. Iya. Jadi nggak berani dia. Nggak berani bilang ya, diam aja ya. Nggak berani dia keluaran ucap. Di ikan tuh kayak gitu, di ikan tuh kayak gitu. Jadi banyak ngajarin lah, banyak ngajarin di ikan itu. Yang pasti pasar, pasti pasar. Gitu. Kalau kita cuma 10 orang, iya. Tapi kalau kali juta orang, gitu. Tangerang aja 2-3 juta penduduk ya. Itu Tangerang. Iya. Walaupun per kapita makan ikan kita nih Indonesia ini masih di bawah 50 kilo Per tahun ya. per tahun. Kalau Jepang kan udah satu kintal lebih. Betul, betul, Gitu. betul. Makanya Betul. kemudian tuh kemarin gemar makan ikan, gitu. Betul. Makan ikan, gitu. Ikan, tapi Betul. banyak ngajarin pastinya. Betul. Banyak temen. Kalau kita udah konsen di ikan, Iya. di bisnis apalah, Heeh. kan akhirnya bukan lagi bisnisnya kan terlihat. Sekarang nih Asep dengan saya, ini nggak punya ikan. Betul. Nah karena kita tergabung dalam satu komunitas, Iya. bisnis itu tetap akan jalan. Konsisten itu yang terlihat. Kalau kita udah konsisten disebutnya kan Asep lele, ya kan? Asep lele kan gitu. Asep lele. Iya. Nah karena komunitas, paguyuban lah, organisasi ikan. Iya. Orang kita kan nyebutnya Nah. saya sembarangan yang penting Sep. pas ya. Ada ikan nggak? Ada aja bilangnya. Walaupun dari teman nanti. Nah kita ngambil di temen. Jaringan itu. Iya makanya kan kita pakai plasma semua. Pakai plasma. Jadi kita nggak bisa satu segmen tuh semua segmen dipegang di sini nggak bisa. Ya sekarang kan LG aja sama. Iya. LG itu hanya rakitan saja. Suppliernya ada di sini, Iya. di Legok juga ada. Iya. Nah di situ cuma ngerakit. Nah di sini, Sub-sub itu ya. ya kita segmen disebutnya segmen 1. Jadi dari netes telur tuh sampai ukuran 2 cm. Ya kan berarti kalau kita punya kolam gini kalau 2 cm itu kan bisa nebar 20.000 sampai 15.000 satu kolam. Mohon izin Bang Nano. Gitu. Tadi kan di awal Bang Nano bilang, udahlah nggak usah bibit besarin aja. Mohon maaf ini jujur kalau besarin kan gampang, tinggal beli bibit tinggal dibesarin doang kan. Pertanyaan saya Bang, izin Bang, kan Abang kan memang benar-benar karena kecintaan akhirnya sampai belajar kan kayak gitu. Oh, kalau bisa diceritakan sedikit Bang, apa tahapan ataupun cara bagaimana bisa Konsumsi lah. terutama ini bibit ya. Ini jujur kalau misalnya
membesarkan kan nggak terlalu sulit, tapi kalau bibit ini loh, Iya. yang menurut saya nggak mudah gitu loh. Iya, jadi sebenarnya Gimana, kalau Bang? Izin, Bang. dilihat dari bibit nih, bibit. Cuma tetap usaha ikan Iya. yang nongolnya itu di pembesaran, di pedaging Iya, itu. maksud saya itu. Tapi kan Pedaging. ininya kan tadi abang bilang Endingnya kan, ya, endingnya. Iya, endingnya endingnya di ini situ. sana. Tapi yang ini yang sulit loh bang. Iya, ini sulit. Sulit memang. ya. Jadi, Gimana bang izin bang? keuntungan Jadi kayak ngerawat ya bayi. memang dari keuntungan ini besar. Betul, Dia betul. dari biaya produksi bisa 100% dia dapat. Oh, iya, Jadi biaya produksi 50 dia bisa jual 100 itu sudah pasti. Nah, cuma masalahnya tingkat kelangsungan hidup, survival rate-nya itu gitu. Jadi apa namanya? Namanya bayi otomatis kan tingkat kelangsungan hidupnya rendah, Ya. ya kan? Mortalitas. Ya, Mortalitasnya. mortalitasnya gitu. Nah, kalau pembesaran, nah itu Risikonya juga. tingkat kelangsungan hidupnya tinggi. Nah, cuma biaya produksinya Oh. jadi 60% itu pakan. Pakan. Iya 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 iya. Nah, ini Iya. kita bisa jalanin dengan punten kita menengah ke bawah. Ya kan kita bisa. Betul. Tapi kalau pembesaran dia kalau cuma Modal besar. iya, cuma 1 2 3 kolam, dia nggak bakalan jalan. DP-nya nggak Iya. ketemu ya. Minimal itu dia punya ya 2 kali dari jumlah kalender, 60 kolam baru. 60 kolam. Jadi Nah, pembesaran juga yang dilirik lagi oleh perusahaan. Bukan iya. Kontinuitas itu ya. Iya, kalau pembesaran 1 hari ngabisin seton sedikit tuh pakan. Tapi kalau ini 1 ton dalam 1 bulan aja bibit udah terhitung banyak. Gitu, udah terhitung banyak. Jadi sebetulnya ya tinggal kita mau pilih segmen di mana gitu. Iya, Yang penting betul. kalau usaha Tapi itu- Bang Nano nggak dua-duanya ini aja ya. Enggak, saya ini ya. Konsen di bibit aja ya. 1 lokasi Iya tanah. betul betul. Tangerang Itu tuh dia. Heeh. salah satu daerah yang investasinya memang biaya investasinya lumayan tinggi. Betul betul betul. Walaupun tidak harus mengalir kan di ikan itu airnya. Jadi Betul. beberapa ikan itu tidak harus kan. Kalau kita kan asumsinya kalau ikan nih harus ngalir. Betul. kan. Iya. Enggak. Betul. Jadi kalau lele dan patin itu dia punya karakter hidup. Yang penting suhunya itu di Betul. atas 27 sampai 30. pH-nya juga nggak terlalu ini juga. Iya, jadi Heeh. hampir semua ikan kalau di suhu yang hangat itu pasti cepat besar. Gitu. Bukan kopi ya. Heeh. Karena metabolismenya itu berbeda dengan kita, Bang. Oh. Kalau kita mah nih ke daerah dingin, siap. makan terus kan? Betul. Iya. Iya. Kalau ikan dia terbalik. Heeh. Kalau lele di Bang. daerah dingin itu susah Susah. makannya. Hibernasi dia. Terus Heeh. penyakitnya juga cepet banyak, cepet Siap. tumbuh, gitu cepet tumbuh. Tapi kalau di suhu 30, 29, cepet dia. Mau emas, mau nila. Makanya lihat di Purwakarta, nilanya mah di dataran tinggi. tinggi. Iya. Nah, nanti pembesarannya mah ke daerah Daerah panas, daerah hangat, Hangat. daerah hangat. Gitu. Daerah hangat. Ya senang juga sih. Padahal ini pelajaran biologi dulu nih. Siap Bang. Pas saya pelatihan ya, Siap. waduh, ada Berarti bahasa, izin. ada bahasa promo sama Bu. Ini mah lagi sekolah. Mohon maaf Bang Nano, kalau bagi Bang Nano sebenarnya bukan masalah bisa ataupun tidak, malah kalau pembesaran paling gampang dibandingkan pembibitan ya. Iya. Hanya karena lahan saja Lahan ya. dan biayanya. modal. Oh iya tadi biaya modal ya. Persen itu pakan. Modal. Pakan ya. Iya. Dan kita nggak boleh tuh coba-coba dengan ya apa namanya pakan-pakan tambahan yang menurut kita ini murah. Ya kan makanya banyak yang hancur juga. Yang nggak ada Yang standarnya akhirnya mah lah. kenapa pabrik itu stabil diproduksi ya Iya. karena tetap ke dia juga. Oh. Gitu. Karena sekarang tuh kita punya keseriusan atau misalkan kita juga harus merubah kan image ikannya. Iya. Lele tuh kalau dengar orang dulu gimana sih? Iya. Itu yang susah itu. Mohon maaf Bang Nano, kalau orang berpikir melihara lele itu sangat mudah dan gampang karena tadi itu yang Bang Nano bilang. Iya. Kasih A udah. Itu loh. Gitu kan. Gimana Iya, Bang izin Bang? jadi Sekarang kan udah nggak ada kayak gitu ya. Mas. udah nggak ada sekarang, nggak ada. Saya tuh kalau lagi di depan, Iya Bang. kalau di kementerian itu ada sertifikasi CPIB namanya, cara pemilihan ikan yang baik. Nah itu sertifikasinya harus dari kementerian. Kalau CPIB mah yang pembesaran itu dari provinsi. Kalau CPIB itu ketat. Kita masuk aja biosecurity-nya harus ada. Terus antibiotik nggak boleh pakai. Antibiotik nggak boleh pakai. Jadi khawatir kita konsumsi itu nanti 10-15 tahun kanker dan sebagainya. Iya betul. Iya. Itu ketat banget tuh kalau dari mana? Dari kementerian itu Iya. gitu. Nah,
Dulu kan pasti ada helikopter di atas. Iya. Sekarang tuh nggak ada, udah nggak ada. Cuma image land ini kan susah hilang, Iya betul. Image itu ya. susah hilang, susah hilang. Makanya sekarang ramenya itu kan budidaya di kolam-kolam kayak gini. Gitu. Iya, kolam. Gitu. Jadi susah tuh ngilangin. Jadi kita juga punya keseriusan tuh teman-teman gitu. Kita nggak suka kan kalau ada piara lele yang pakai ini terus divideoin gitu kan. Iya. Apalagi sekarang teman adik-adik kita tuh gampang banget kan Iya, nyari iya, informasi kayak gitu. Waduh, Iya, betul, rusak betul. atuh usaha kita. Betul Rusak Bang, betul. gitu. Rusak Betul. gitu. Mohon izin Bang, usaha ataupun budidaya ini kan sudah lama Abang tekuni sejak 2019. 2009, mohon maaf 2009. Dan alhamdulillah saat ini kan Abang diamanai menjadi kepala desa ya di sini ya Bang ya. Kira-kira mohon maaf ini Bang, kontribusi ataupun pemikiran yang Abang selama ini dapatkan sejak 2009 ataupun sebelumnya, Iya. terus dengan kesejahteraan warga desa apa Bang, izin Bang? Ya makanya saya aplikasi itu Betul. ke desa nih, ke program desa itu ya itu tadi tuh. Jadi indikator keberhasilan desa itu kan tidak bisa dilihat dari itu baru Iya, apa bentuk jalan atau bentuk Iya, jalan dan iya, betul, iya, betul. itu Betul ya. ya kan. Jadi parameternya Parameternya itu harus itu? dilihat dari berapa jumlah sih manusianya yang dilahirkan sebagai punya mental wirausaha. Betul. Itu di situ. Betul. Karena kita punya teori dagang, tapi belum tentu punya mental dagang. Betul. Ya kan, yang punya mental dagang itu teman-teman kita yang dagang di pasar kaget dan sebagainya itu sudah terbentuk mentalnya. Betul. Kalau teori mah semua juga ya Iya, sama, iya. sama, tapi mental tuh yang beda gitu. Makanya teman-teman ini di sini satu udah kamu udah usaha. Nah makanya salah satunya ikan. Kalau saya kan kegiatan pribadi lah ini. Iya, betul. Saya sekarang jamur, tuh warga. Ya kan, jamur kita kalau sudah punya 15.000 baglog media baglog itu minimalnya itu kan sudah UMR, ya kan? Jadi sama dengan iya, 15.000 20.000 itu. Betul Bang, betul Bang. Kalau udah UMR, warga tuh nggak ada yang datang ke desa untuk cari kerja. Gitu. Iya, sekarang perusahaan tahu sendiri. Betul. Oknum ada, Iya. di luar ada. Ya kan, saya kan udah ya kan, udah pernah cerita. Iya. Saya punya permohonan maaf video nih, Iya, permohonan betul. maaf dari orang yang mengatasnamakan desa Iya. kaitan dengan kerja ada 4 mah video. Betul. Atau sekarang nawarin ke saya mau masuk Cinglu 10 juta. Betul. Terus saya hitung-hitung, ih udah 700 juta kata saya. Pantasan bisnis rekrutmen suka rame kan. Rame, di desa. betul. Gitu. Korbannya tuh banyak. Betul. Menurut saya sih intinya dari Bang Nano tuh bagaimana caranya agar warga mempunyai mentalitas Iya. dalam ini ya Bang ya, Iya, wirausaha jadi tadi kita itu nggak ya. ketergantungan ke orang. Itu dia. Kerja itu kan cuma paruh waktu aja, nanti kan Iya. berhenti juga. Iya. Ya, Ada yang, masanya. yang nggak pensiun itu kan usaha. Itu dia tuh. bisa diwarisin lagi. Iya. Bisa dibalikin lagi ya kan? Gitu. Siap, Saya ke siap. teman-teman juga kan dari saya dulu ngasih pelatihan ke teman-teman santri dari 5 orang itu kan yang jadi 3. Alhamdulillah ya. Realisasi ya. Iya, 1 sini. Lumayan. Kedua ada santri Bojong yang sekarang di rumahnya udah ada 45 kolam, 35 kolam. Malah produksinya sekarang bagus dia. Gitu. Jadi kan kalau katanya, Iya Bang. kalau guru berhasil itu muridnya yang harus lebih tinggi. Nah, gitu. Ya, kira-kira gitu kan. Setuju Bang. Iya. Setuju. Saya tuh gitu Bang Soleh. Jadi saya ke teman-teman, kalau ada orang tanya, Iya. jadi nih kayak ada warga dikasih bantuan dari dana desa, pemberdayaan. Dia kan tidak harus mengembalikan karena hibah kan. Betul. Gitu. Jadi saya polanya itu yang di sini yang udah pengalaman saya kasih 10.000. Cuma sasarannya 8.000. Yang 2.000 saya kasih pemula. Dia belajar nih 1 siklus. Siap. Nah, jadi datang lagi nanti bantuan. Nah, ini 8.000, 2.000-nya pindah lagi. Iya, Jadi iya, terus. iya, betul. Jadi memang ada program desa yang memang top down. Jadi apa nih yang mau diangkat Dari oleh atas desa, ke misalkan bawah ya. pemberdayaan jamur. Betul. Jadi itu top down itu ya gimana desa? Karena Betul. melihat potensi itu, Betul. gitu. Tapi kalau yang lain kan harus button up dari bawah. Betul. Pengen apa? Pengen apa? Gitu. Betul. Mohon izin Bang Nano. Saya setuju sekali ya tadi yang Bang Nano sampaikan. Tingkat keberhasilan daripada seorang pemimpin atau dalam ini kepala desa itu ya memang juga
salah satunya infrastruktur ataupun bangunan Iya, yang ada. pasti. Akan tapi mentalitas ini memang, mohon maaf, sesuatu yang tidak terlihat akan tetapi bisa memberikan bukti nyata bahwa seorang pimpinan atau kepala desa itu berhasil ya Bang ya. Karena apa? Karena tadi itu selama ini, mohon maaf, kayak di desa saya aja di Jawa Timur, mentalitasnya itu tadi itu Bang, SMA kelas 3 sudah pemikiran nanti kerja di pabrik mana, nanti tidak ada pemikiran yang tadi Bang Nano bilang itu gitu loh, menciptakan usaha gitu loh. Karena jujur mereka berpikiran apa ya, usaha itu resikonya, terus apa namanya, membutuhkan modal besar kayak gitu-gitu loh Bang. Itu sebenarnya harusnya kepala desa hadir gitu loh ya Bang ya. Kepala desa harus hadir. Kepala desa harus hadir, bagaimana caranya meyakinkan, memastikan bahwa ayo kita berwirausaha. Kalian bisa gitu loh, mendapatkan programnya ada, dananya ada, itu loh Bang. Bukan duit kita. Maksudnya gini Bang, itu kan tapi butuh apa ya, seorang pimpinan atau kepala desa yang mempunyai literasi pengetahuan juga gitu loh. Ya kan, kalau misalnya mohon maaf, kepala desa tapi tidak punya literasi atau pengetahuan kan bingung juga. Ini mau ngapain? Kayak lagu mau dibawa kemana ya kan? Duit banyak katanya. Mau dibawa kemana kan gitu? Mau dibawa kemana kan, tidak punya program, tidak punya rencana, kan bingung juga gitu loh. Ya mudah-mudahan aja nih teman-teman gitu. Siap. Cuma memang sama. Sebenarnya masalah di setiap desa itu sama. Iya, sama. Saya ngelihat bahwa di Jawa punya ketelatenan yang baik dibanding kami di sini, kan gitu. Sama aja sebetulnya kan. Iya, gitu. Sama aja gitu. Saya ke teman-teman ya, sekarang kan alhamdulillah nih. Kenapa sih saya di samping pemberdayaan yang ditingkatkan, tapi pengangguran juga harus dikurangi tetap. Iya, betul. Gitu. Karena kenapa? Nanti kasus nih itu akan lebih banyak di desa. Setiap ada permasalahan, itu hampir semua itu bermuaranya ke desa. Iya, betul. Iya. Betul, setuju. Sedangkan dari sisi finansial kepala desa itu tidak sama. Iya, betul. Walaupun asumsi orang kepala desa itu bisa melakukan segalanya. Betul. Dengan uang yang cukup dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Gitu. Contoh, kalau saya nggak konsen terhadap pengangguran saja. Pengangguran. Ini kan dampaknya banyak. Iya, banyak. Narkoba dan sebagainya. Betul. Narkoba itu kan bukan sekadar sosialisasi bahwa narkoba ini bahaya. Betul. Orang mau pakai aja itu karena demen aja. Betul. Pokoknya apa yang dilarang negara pasti merusak kan gitu kan, kira-kira kan gitu. Iya, betul. Nah, kenapa kita kenceng nih ke pabrik dan sebagainya? Makanya saya ke pabrik itu lebih seneng berdiri di depan pabrik, tapi urusan tenaga kerja, urusan hak dan kewajiban. Betul. Tapi kalau urusan limbah dan sebagainya saya malu. Mau berdiri nggak dikasih, malu lah, malu kita, malu. Salah kita kalau urusan itu. Orang tuh kalau udah kerja, nih, kita sudah punya kegiatan positif, ini kan berhenti. Din, saya yang sempat ini juga pada waktu kita ketemu kegiatan positif berhenti. Betul. Teman-teman yang tadinya mabok, iya betul. setidaknya Sabtu Minggu deh maboknya. Iya. Karena pulang kerja tuh malas. Betul. Ya kan? Betul. Malas kan pulang kerja. Udah nanti juga kelamaan hilang. Betul. Terus ketua pemuda, kamu tuh harus kerja. Kamu tuh ketua pemuda. Malu kamu nggak bisa, kata saya, malu kamu nggak bisa nraktir minuman tuh malu. Saya gituin dulu kan. Ya, itu. Semangat dulu ya. Malu dong. Masa nggak bisa beliin anggur kata saya. Apa tuh ketua pemuda? Kerja dia kan. Udah kerja mah sayang dia, duit capek ya kan. Iya. Pancing dulu ya. Itu kan menurun pastinya. Iya. Menurun. Gitu. Makanya yang susah itu kan bukan melawan perusahaan. Kalau melawan perusahaan itu kita enak selama perusahaan tidak menjalankan apa yang disuruh negara. Iya betul. Ya kan? Di belakang saya pasti ada camat, pemerintahan daerah dan sebagainya. Karena memang dia tidak melakukan penyerapan lokal. Betul. Yang susah ini ngelawan calo. Iya, betul. Iya, kita dijelekin dan sebagainya. Betul. Ya desa mah nggak bakalan mau, Pak, pasti suruh saya. Waduh. Betul. Kena juga waktu orang kemarin. Kata saya juga apa, Pak? Bapak sempat percaya kan kepada saya. Gitu. Jadi itulah konsen saya itu sebetulnya di situ. Karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, waduh repot nanti. Kenapa lulusan itu sekarang penting, Bang? Ya kan? Lulusan sekolah itu SMA. Dulu,
Rame nih orang tua sama orang-orang tuanya datang. Pak Lurah, dulu tuh cuma KTP doang Pak Lurah zaman saya. Iya kan? Lah, saya juga nanya ke ibu saya karena bapak saya dulu kepala desa. Dulu mah jangan ngasih KTP, no, belum ngasih aja udah suruh kerja dulu. Karena warga kita nih dulu itu senangnya tuh bertani, dagang di pasar. Betul. Ke Jakarta kan? Betul. Nah, sekarang tuh lahan udah habis. Itu Ya dia, kan? Bang. Pertanian tidak ada. Pertanian udah nggak ada. Nah, akhirnya nih sekarang nih kita lihat aja nih analisanya. Iya ya Bang, iya Bang. Nih sekarang Raja Broah Ya, ya puasa. nggak lama nih minggu depan 2 minggu lagi ini yang hajatan banyak. Tuh, Muslim. Raja Broah itu kan cari kayak gitu. Kita kondangan 30 orang saja. Tujuan rumah tangga itu kan punya anak. Betul, betul. Oke, yang tertunda 5. 25 itu pasti lahir tuh Betul. di tahun ini. Betul. Nah, sedangkan ya lahirnya perusahaan, lahirnya investasi belum tentu dalam 1 tahun itu ada 1. Nah, berarti perbandingan tumbuhnya manusia dengan Lebih perusahaan cepat. itu jauh kan? Jauh. Jauh. Nah, kalau perusahaan nggak pakai regulasi ijazah, apa susah, ya kan? Iya, membludak. Dia juga pengen punya SDM yang lebih baik kan pasti. Nah, ini kan nggak disadari. Seolah-olah telunjuk kepala desa sakti. Masukin Bu, warga saya. Ya masuk Pak. Ya nggak kayak gitulah, kan gitu ya. Tetap ada aturan. Tetap ada aturannya. Saya kasih edukasi ke masyarakat itu seperti itu, tapi tetap desa itu melakukan tekanan-tekanan. Betul, gitu. betul, betul. Tapi kita juga nggak boleh ke warga, ayo demo, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Karena desa itu kalau mau aksi, kayak saya kemarin di Cinglu, ya kan, saya palangin tuh ambulan dari jam 3 pagi, habis nganterin ambulan jenazah ke mana? Ke Cilegon, saya telepon, weh di mana? Baru beres Pak, udah taruh di Cinglu, taruh dari jam 3. Nah kenapa saya mau aksi itu? Karena saya punya dasar, Iya. punya alasan pada waktu saya dipanggil bupati dan sebagainya, saya punya dasar. kok. Ada berita acara yang memang mereka tidak sepakati, kan enak. Ya kalau ujung-ujung mah sekarang, wah ciduk aja. Betul. Ya, iya atas nama warga, saya atas nama warga. Betul. Udah ditangkap saya nggak ada yang nolongin. Betul. Itu masalah dasar ya. Izin Bang Nano, terima kasih tadi banyak disampaikan panjang lebar tentang apa ikan, terus tentang budidaya ikan, terus juga apa bagaimana Bang Nano sebagai kepala desa juga insya Allah bisa memberikan kontribusi dan memikirkan nasib daripada warga desa ya. Mohon izin Bang Nano, karena saya juga saat ini concern juga dengan IKPT ya Bang Nano. Mohon izin, apa sih yang Bang Nano ketahui tentang IKPT dan siapa tahu ada yang ingin disampaikan mengenai IKPT Bang, izin Bang? Iya, jadi saya sudah tergabung di grup ini kan. Ya, cuma saya ini nggak aktif. Ya sebelumnya saya ya mohon maaf ya terhadap teman-teman ya kan Bang. Alumni Tebu Ireng khususnya gitu kan. Jadi memang dari 93 ya. Iya kan. Ini juga saya rasain juga berpengaruh banyak terhadap diri saya khususnya. Di SMP saya juara 1, juara 3 lomba pidato ya. Gitu di Hispa bagian nyalon kepala desa. Ini saya udah nggak bisa ngomong sekarang kan gitu. Iya, udah nggak bisa ngomong. Gitu. Ya mudah-mudahan ya alumni Tebu Ireng khususnya kan lebih erat silaturahminya. Saya mohon maaf kalau memang selama ini belum ada kehadiran lah ketemu dengan teman-teman. Tapi ya saung ini sebetulnya sudah berapa kali kita ketemu dengan alumni-alumni Tebu Ireng, gitu kan. Memang secara keseluruhan kita belum. Ya mudah-mudahan lah nanti di lain waktu kita ketemu. Ya harapannya itu kita ya apa namanya ya, kita pernah bareng mondok gitu ya, pernah ngerasain susahnya gitu kan gitu. Ya. Bang Nano, tadi ada satu yang Bang Nano tadi sampaikan, saya tertarik sekali ya Bang ya. Lagi kemarin waktu pas saya menghadiri kegiatan pelantikan pengurus PW IKPT DIY, di sana itu selain pelantikan juga ada tema ya pembicaraan mengenai ekonomi, izin Bang. Ekonomi. Di situ perlu kita ketahui bahwa tadi Bang Nano kan sempat menyampaikan seorang kiai itu seperti direktur kan gitu. Santrinya itu ya kan diperintahkan harus nurut ya kan. Harus nurut kan, harus nurut dan harus melaksanakan apa yang menjadi perintah dari kiai. Soal
mohon maaf kalau kita bicara direktur ataupun apa perusahaan, mohon maaf, itu kan tataran profesional. Iya, iya. Tetap yang disuruh kan juga harus mendapatkan Ya. imbal balik lah, Iya. ya kan, upah atau apa Iya, seperti iya, itu. iya. Yang jadi permasalahan kan dinamika yang ada. Yang tadi abang bilang, santri setelah mondok kan pasti kembali ke masyarakat. Tentunya juga pasti akan menjalani kehidupan seperti Ya. layaknya masyarakat lainnya, betul. yang mana mereka juga harus mencari Iya. pekerjaan kayak begitulah bang. Iya. Mohon izin bang, saya tertarik tadi tuh bang. Tadi walaupun abang belum datang, saya sudah melihat apa namanya usaha abang seperti ini. Artinya jiwa wira usahanya ada gitu loh Ya, bang. modalnya dong nggak ada. Modalnya doang. Iya, Ini iya, juga bang, ini juga bang. Ini juga bang yang lagi IKPT apa namanya program kan, terutama di bidang ekonomi gitu loh bang Nano. Mohon izin bang, kira-kira bang, abang apalagi kan sudah tentunya praktisi di bidang wirausaha untuk saat ini kan concern terhadap apa bibit ikan, terus juga alhamdulillah saat ini jadi kepala desa. Kira-kira bang, ada nggak pemikiran abang ya mengenai ekonomi untuk IKPT bang? Mohon izin bang. Sebenarnya kan nggak jauh dengan pola yang tadi tuh, Pak Kiai itu yang dimaksudkan. Nah itu saya sebetulnya senang gini, bang, bener bang, gimana bang? Santri di luar jam pengajian ini kan harus diberikan keterampilan yang Betul. memang baik. Ya kita sebagai santri, Siap, kita Bang. juga miris dong. Ada orang yang ngomong ya, waduh kalau ngaji ada amplopnya, harus ada amplop. Nah ini iya. kan harus dihilangkan image-image itu. Iya Gitu. bang, Makanya betul bang. kenapa saya tanamkan, saya ngobrol dengan Pak Kiai, saya baru kepikir nih, dulu bapak saya pengen banget, saya pengen punya pesantren, ya kan, saya ke Tebu Ireng gitu kan, ternyata saya mungkin bukan nggak bisa nih, kayaknya apa ya nggak bisa nih ngikutin harapan itu. Betul Tapi bang, betul. setidaknya saya bisa bekerja sama dengan pesantren, atau saya punya tanah di samping pesantren, Masya Allah. ya kan gitu. Nah, Salafiyah itu jam pengajian dari subuh, setelah subuh selesai, ya kan, jam 7, jam 6. Nah, dia ada kegiatan nih, keterampilan yang memang nantinya menjadi bagian usaha mereka, kan gitu. Iya kan? Nah, kan banyak waktu luang. Ya kan? Nah, ini kan program yang harus dikeluarkan dari para ustadz dan para kiai. Udah, kita tanam. Kangkung misalkan, ya kan? Kita nggak boleh ngelihat bahwa, oh kita sudah tidak punya lahan. Sekarang itu rekayasa teknologi itu sudah banyak, ya kan? Sekarang kalau kita nggak punya lahan, 1 meter persegi itu sudah pasti punya di depan rumah, ya kan? Iya, Atau kolam ikan lah. Ini mau teknologi mau apa? Setidaknya 2 meter persegi, 3 meter persegi pasti punya lahan, ya kan? Nah, rekayasa teknologi itu di lahan sempit itu mudah sekarang. Intensifikasi. Ya, kata saya ke warga, Bagus ini. sekarang kita punya 5.900 kakak. Iya bang. Nah, kalau 1 meter persegi budidaya kangkung bisa menghasilkan 15.000 sampai 20.000. Berarti kan sama dengan kita masih punya lahan 5.900 meter persegi. Ya kan? Sebetulnya kan di situ. Yang saya ajak ke Kiai itu kasih mereka keterampilan gitu kan, pada waktu nanti santri-santri ini pulang, mereka tuh sudah menjadi santri yang kuat. Siar agama itu dia tetap jalanin, gue mengajar ngaji, toh nanti juga rezeki mah nggak bakalan ketukar. Yang penting kita jangan berharap dari apa yang kita siarkan. Itu kan yang nggak boleh. Betul, bang. Itu maksud saya ke Kiai itu. Cuma kan saya mau ngomong ke Kiai ini kan sensitif, ya kan? Iya, saya ngomong ke Ade dengan Asep aja kan karena kedekatan saya, ya kan? Setidaknya Ade dengan Asep punya keterampilan, kapanpun dipakai, dia sudah siap. Betul, Sudah siap. Pulang mau bodoh Iya. juga dia udah siap. Yang ditanamkan ke mereka adalah mental yang oke lah, kalau mental tidak putus asa mah, ya kan? Terus sadar terhadap proses pembelajaran. Yang paling penting itu kan toleransi terhadap ketidakpastian. Usaha itu kan di situ, fluktuatif, ya kan? Kalau kita ada toleransi ke situ, kita tetap akan jalan. Iya betul. Ya kan? Itu yang susah tuh, toleransi terhadap ketidakpastian itu. Ya. Bagus. Pasti. Bahasanya bahasa mana tuh bagus banget. Iya kan, cuaca, iklim lah. Ini kan berpengaruh. Kalau kita nggak punya mental terhadap itu, susah. Udah mundur kita dari kemarin. Siapa? Gitu.
konsisten, udah nggak ada lagi. Ya, itu. Biar orang tuh mengenal. Ya, ya nggak ada yang kok yang kenal sekarang 5 mineral, tetap aja Aqua belinya. Iya. Iya. Padahal udah mineral. Susah kan kalau udah punya brand susah. Udah punya brand susah. Gitu. Jadi, Sayangnya mati. ya maksudnya, Sayang. ya harapan saya Padahal ke pompa air ya. IKPT itu seperti itu. Jadi Iya, kita iya. ajak, gitu kan. Kita ajak semua gitu. Karena santri yang baik itu ya itu. Mohon izin Bang Nano. Mungkin kan saat ini Bang Nano adanya di, kalau Tangerang kan maksudnya IKPT Banten. Ya. Kang Nano Oli. pernah ketemu dengan ketua IKPT PW-nya Kiai Suud. Saya kan sudah beberapa kali silaturahmi ke sana, Bang. Ya. Beliau juga sangat concern terhadap bidang ekonomi, Bang. Kebetulan beliau saat ini budidaya koloni, Bang, koloni domba, Bang. Oh, Domba. iya. Koloni domba, dan beliau juga concern terhadap bidang pertanian. Yaitu beliau nyoba untuk nanam melon kalau nggak salah, Bang, di boleh. di kobongnya. Ya, boleh. Beliau juga menyampaikan mengajak alumni untuk ikut serta untuk usaha itu. Mohon maaf ini, Bang. Kira-kira, Bang, dengan yang Abang sudah lakukan saat ini ya, Bang ya. Saya juga sama Bang Umi juga lagi berpikir ya, bagaimana sih IKPT ini bisa mandiri di bidang ekonomi gitu loh, Bang. Mohon izin sekali, Bang. Kalau secara mungkin realnya, Bang, walaupun mungkin saat ini belum bisa, akan tapi ada nggak langkah-langkah yang mungkin untuk teman-teman, kalau nggak IKPT Banten ya minimal Tangerang. Karena kan mohon maaf, Bang, alumni ya betul banyak yang sukses kan, ada yang duduk di dewan, ada yang menjabat di bidang-bidang eksekutif, mungkin juga banyak yang jadi pengusaha. Tapi mohon maaf, Bang, mohon maaf sekali, juga banyak alumni yang masih membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Itu loh, Bang. Kira-kira kalau dari pemikiran ataupun istilahnya unek-uneknya Bang Nano, ada nggak, Bang, izin, Bang, kira-kira untuk IKPT ataupun untuk memberdayaan gimana, Bang, izin, Bang? Gimana tuh, Din? Secara teknis. Jadi kalau betul seperti kayak dokter apa yang di Tuban sana. Tuban ya. Mau belajar, ayo. Ya, itu, Bang. Kemarin tuh benar-benar saya kemarin, Bang Nano, Boleh. ada di YouTube saya juga, kebetulan ada namanya Dr. Rafiq. Beliau juga alhamdulillah menurut saya juga sudah miliarder juga ya, lumayan usaha-usahanya juga. Salah satunya beliau ada usaha ayam petelur. Dan ayam petelurnya tuh sudah tidak menggunakan yang open, tapi sudah close dia. Udah menggunakan alat dia. Alat teknologi. Dia impor juga datangkan alat itu. Udah sistemnya tuh ayam itu di satu tempat, telurnya udah tinggal turun aja, tinggal ditampung di bawah, tidak ada orang masuk ke dalam gitu loh. Beliau udah welcome juga kepada alumni-alumni yang mau belajar gitu. Siapa tahu, Bang, ada alumni Tebu Ireng yang mau belajar sama Abang gitu, bisa ya, Bang? Boleh, Bang, boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Jadi santri di sini. Iya, saya Jadi santri. sebelum ke teman-teman yang satu profesi, nyampein juga ke saya kan fokus terhadap kemarin tuh dikasih program dari dinas sosial. Iya, Bang. Dinas koperasi. Siapa, Bang? Saya minta sendiri bahwa peserta itu saya yang milih. Saya semua tuh ngambil dari pesantren. Ngambil dari pesantren. Kalau dinas tuh berbeda orientasinya. Siapa? Yang penting ada peserta. Kalau kita kan bukan. Siapa? Ya kan? Biar optimal lah. Iya. Fokusnya. Siapa? Jadi ke santri aja, kamu tuh nggak usah pakai biaya apa-apa. Kamu tinggal mau diem di sini, makan mah dari kita di sini. Yang penting mau belajar, itu aja. Bang, Nah, nanti ini jadi, ini terbuka banget untuk siapa, gitu. Karena kita tuh punya keyakinan, ilmu tuh kalau kita kasih, secara otomatis tuh kan bertambah, Masya Allah. pasti. Jadi jangan takut, nanti sekarang Pesaing. buku banyak, kita nggak ngasih tahu, ya. Belajar sendiri. Ternyata dia lebih hebat, malu kita, ya. Malu kita, ya. Malu kita. Iya, jadi terbuka banget lah. Untuk siapapun silakan gitu. Silakan. Alhamdulillah. Karena saya di Sukabumi juga kenal dengan perkasa genetik lele, ya, terus nila itu karena memang ya keterbukaan mereka terhadap saya, gitu. Siap, Bang. Ya,
endingnya itu silaturahmi. Bah, Saya Masya Allah. Tergabung di komunitas lele Tangerang. Yang ini ya Bang ya? Ya. Aleta ini Bang ya? Udah ganti kepengurusan. Siap Bang. Kebetulan ya saya tetap aktif walaupun di Iya, desa. iya, iya. Nah, dilanjut oleh Asep. Siap. Setidaknya silaturahmi ini kalau anak saya nih petus ban di Gunung Kaler, insya Allah gak bakalan susah. Saya mikirnya itu aja, mikirnya gitu, ya kan? Iya, mikirnya gak usah jauh-jauh lah. Iya, gitu. Iya. Jadi saya nggak khawatir kalau anak kemana kan kita punya banyak saudara ini. Siap Bang. Iya, itu aja sih Kalau sebenarnya. saya lain. Iya. Habis bensin. Iya kan setidaknya lah kan gitu ya, gitu. Tidak habis bensin nih. Oke. Saya terbuka banget lah kalau untuk urusan Siap. itu pasti terbuka banget. Terbuka banget ya. Untuk urusan-urusan kayak gitu. Siap. Mohon izin Bang Nano. Alhamdulillah sudah banyak hal yang tadi kita bincang-bincangan ya Bang. Mungkin apa ya sebagai closing statement ya. Ada yang ingin disampaikan Bang Nano untuk alumni Tebireng dimanapun, izin Bang? Ya, satu pastinya saya menyampaikan permohonan maaf Siap Bang. ke IKPT Kabupaten Tangerang karena ya bukan apa ya ketidakaktifan itu karena saya agak susah punya kelemahan berkomunikasi di HP. Gitu. Siap Bang, siap Bang. Siap Bang. Apalagi video call tuh. Siap Bang. Jangan-jangan orang istri aja jarang diangkat ya Bang. Gitu. Siap Bang. Tapi saya orang yang memang senang diskusi, ya, senang seperti ini. Gitu. Siap Bang. Insya Allah pada waktu ketemu mah, ya berbeda pastinya. Iya Bang. Nggak sama Siap. dengan di pasif kan saya Betul kalau Bang. di Betul Bang. pasif itu. Siap. Permohonan mudah-mudahan sih Siap. kedepannya alumni Tebu Ireng ya lebih solid. Amin, ya kan, amin gitu. ya Allah, amin. Ya mudah-mudahan sih apa yang dicita-citain sama kiai-kiai kita juga kan kita bisa jalanin kan. Betul gitu. betul, amin amin. Jadi ya banyak lahirin santri-santri yang kuat lah. Amin Ya kan, amin pasti ya. amin amin Ya, amin. kuat segala-galanya. Amin. Entrepreneur. Iyalah kan gitu ya. Santri milenial. Santri milenial. Iya kan salapi boleh. Siap siap. Bang. Resik dengan gayanya. Sarung Siap, Bang. apa ya itu nggak boleh dihilangin. Iya Bang, iya Ya kan Bang. tapi mindsetnya kan gitu. Siap Bang, Mindsetnya siap harus Bang. beda Itu gitu. brand itu. Iya kan apalagi banyak alumni yang memang sudah sukses ya Siap Bang. di budidaya Siap Bang. telur apa kan gitu. Mudah-mudahan kan kita bisa kerjasama akhirnya. Siap Bang. Ya kan saya dengan kemarin juga nyampein ke Udin ya bahwa kita juga di desa nih lagi kerjasama dengan Siap, perusahaan-perusahaan, Bang. supplier material-material yang mereka butuhin. Mudah-mudahan kan di Siap, alumni Bang. ada yang memang terjun di bidang-bidang itu ya. Mudah-mudahan sih bisa tukar-tukar ini, Betul, tukar Bang, informasi gitu. Betul Bang. Ya penggalian potensi, ya kan saya punya ambulan aja kan di desa, ngedit kan, bukan dari anggaran desa, bukan. Siap Iya. Bang. Siap Jadi Bang. saya tuh pabrik itu biasa di Tangerang itu kan mengeluarkan limbah, ya kan. Jadi sudah biasa tuh kalau kota industri pasti ada limbah ya, yang memang bisa diperjualbelikan, gitu. Nah kalau anggaran desa kan enak, tinggal rencanain ketok palu jadi. Jadi Cuma siap. bukan di situ. Gitu. Betul Bang, betul. Penggalian potensi itu ya. Saya punya limbah nih, saya belajar di dinas perikanan. Jadi dinas perikanan pada waktu nelayan mau ngambil ikan, kan dikira kita mengambil aja lah, boga Allah ya. Ya kan gitu ya. Punya Allah ini ikan ternyata enggak, Bang. Dia harus dikeluarkannya surat SLO itu, surat apa like operasional ya. Iya. Gitu kan, gitu. Nah, baru dia cari ikan. Nah, sama saya adopsi nih ke desa. Ekir kali. Iya, jadi pabrik itu bikin kesepakatan dulu dengan desa. Pada waktu warga mengambil limbahnya tidak membawa surat pengantar pengambilan sisa produksi itu jangan dikeluarin oleh pabrik. Gitu. Karena kami berharap kontribusi dari pengusahanya. Karena pengusaha ngambil ke pabrik ini bawa nama lingkungan pasti. Betul. Iya, nanti iya. Nah, jadi nanti ada kontribusi dia tergantung dengan potensi limbahnya. Ada yang 1 minggu itu bayar 500.000, ada yang 300. Nah, uang-uang inilah yang saya kumpulkan untuk pembayaran kredit mobil itu setiap bulan. Yang alhamdulillah kan tinggal 8 bulan lagi. Betul Bang. Iya, kan gitu. Setidaknya warga yang dulunya meninggal di apa? Ditaikin ke bak. Sekarang kan naik ambulan. Oh iya kan gitu. Iya. Gitu. Siap. Oke. Alhamdulillah Bang.
Suka Alhamdulillah. duka mah pas waktu COVID doang. Siap Bang. Suka duka mah. Heeh. Mudah-mudahan lepas COVID ini udah enak lagi ya kita ya. Lihat ekonomi udah mulai ini lagi. Alhamdulillah tadi banyak hal ya yang disampaikan oleh Bang Nano ya. Tentunya beliau saat ini ya memang sukses itu sangat relatif, akan tetapi kalau saya secara pribadi menilai Bang Nano alhamdulillah ya Bang ya. Walaupun mungkin diawali tahun 2009 itu 2019. Oh iya. 2009 ya Bang ya, sudah mulai punya inisiatif untuk budidaya dan saat ini alhamdulillah menurut saya sih sudah berjalan lancar dan walaupun mungkin tadi yang Abang bilang masih membutuhkan biaya akan tetapi kita sudah bisa memulai lah walaupun dari hal yang kecil dan alhamdulillah saat ini beliau juga mendapat amanah ya Bang ya, menjadi kepala desa ya Bang ya. Ini adalah salah satu potret ya bahwa alumni Tebireng yang selama ini kita tahu sangat multitalenta ya salah satunya Bang Nano ya. Kami semuanya Bang izin Bang akan berdoa mudah-mudahan Abang sekeluarga ya dan tentunya kita semuanya ya alumni Tebireng dan seluruhnya ya mudah-mudahan diberikan kesehatan dan tentunya keberkahan ya. Amin. Oke gitu saja dari saya ya kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada. Jangan lupa selalu bersyukur, bahagia, dan tentunya silaturahmi ya Bang ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.